Hai kawan Belitong, kembali lagi di Belitong Minggu Kemari. Kita selain menyiapkan informasi dan berita-berita yang dapat kawan-kawan Belitong ikuti. Yang pertama, berita dirilis di posbelitung.co di mana Bupati Belitung terharu kawan Belitong, sholat Idul Fitri kembali dilaksanakan di halaman kantor Bupati. Ratusan warga berduyun-duyun untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di halaman kantor Bupati Belitung. Sholat Idul Fitri kembali dilaksanakan di halaman kantor Bupati Belitung setelah 2 tahun tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Adapun bertindak sebagai imam, Sekda Kabupaten Belitung Haji NZ Hendra Caya, Khotib Bupati Belitung Haji Sahani Saleh Esos, dan Bilal Kabakesra Pemkab Belitung Dr. Andes Fahri. Juga ikut hadir kawan Belitung, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Erwandi Arani, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, ulama, sejumlah pejabat, aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Belitung, serta masyarakat sekitar. Apakah kawan-kawan Belitung juga ikut serta kemari sholat Id di halaman kantor Bupati Belitung ya? Tentunya kalau misalnya ikut, nah pasti nih kawan-kawan Belitung, ada curi-curi pandang. Biasanya itu kalau misalnya sholat itu ya, nah disitulah ngumpulnya. Jadi selain taraweh, sholat itu juga ada momen-momen di mana kita tuh bisa curi-curi pandang. Karena disitulah bidadari itu muncul. Jadi yang selama ini tidak keluar, dia keluar kawan-kawannya, apalagi di tengah-tengah kota di halaman kantor Bupati Belitung. Berita kedua, kemacetan parah terjadi di Jalan Terong, Desa Terong, Belitung. Diduga karena ada perbaikan jembatan. Arus lalu lintas di Jalan Terong atau Jalan Raya Tanjung Kelayang, Desa Terong, Kecamatan Sijok, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa 3 Mei 2022 terpantau mengalami kemacetan yang sangat parah dibandingkan arus lalu lintas pada hari biasanya. Kemacetan ini mencapai 1 km dari jembatan yang sedang direhab, terutama kemacetan terjadi pada kendaraan roda 2. Kondisi ini berkemungkinan dipicu dari padatnya arus lalu lintas di jalur itu, kawan-kawan ya. Jadi ini dipicu juga karena ramainya arus lalu lintas, dan ditambah lagi jalur ini merupakan salah satu jalan raya menuju objek wisata Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Jadi buat kalian yang tidak terlalu penting ya, atau mungkin hanya menambah populasi dari kemacetan, buat kalian juga ya, para jamet-jamet, jomblo-jomblo, ya mendingan di rumah aja ya guys ya. Jadi nggak menambah kemacetan. Selain itu kawan-kawan, pemicu dari kemacetan parah ini ya karena adanya pembangunan jembatan Sungai Terong sehingga kendaraan hanya bisa melewati jembatan, sementara yang hanya terbuat dari papan. Wow, hanya terbuat dari papan kawan-kawan ya. Jadi serapuh itu ya, kayak aku tanpa dia rapuh loh kawan-kawan. Jadi buat kawan Belitung, nyanak ngayau, jangan lupa lengkapi perlengkapan berkendaranya, safety first ya kawan-kawannya. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang Mika, sayang badan. Kalau Mika sayang dia, sayang juga badan Mika. Untuk kawan Belitung, kita juga punya informasi yang dimana menikmati liburan, ternyata Pantai Tanjung Tinggi bisa direkomendasikan karena ramai pengunjung dan menjadi tempat favorit rekreasi keluarga. Pantai sekitaran Tanjung Tinggi Belitung nampak ramai oleh warga yang berlibur nih kawan-kawan ya. Dari pertigaan Lorin menuju ke arah Pantai Tanjung Tinggi terlihat mobil-mobil yang terparkir di kiri kanan ya. Jadi kalau misalnya mobil udah parkir di kiri kanan, wah ini sayang nih kalau kawan cuman parkirnya sendirian ya, atau tidak ada kawan. Nah, pada momen liburan ini, rekreasi ke pantai memang menjadi favorit warga, termasuk orang-orang yang memang gabut ya, tidak punya pilihan lain selain pantai. Pantai Belitung itu tidak bisa disepelekan ya, keindahannya itu sudah terkenal di mana-mana. Jadi kalau misal nak ngayau, Tanjung Tinggi jadi rekomendasi nih kawan-kawan yang nak berlibur ya, atau nak hopping island, boleh silakan ke Tanjung Tinggi. Datang bersama keluarga besar. Ya, salah satu pengunjung wisata di mana pantainya indah, ternyata masuknya juga murah meriah. Ini cocok lah kaum irit ya, apalagi kan kemarin Lebaran itu berdekatan awal bulan baru gajian, terus ingat untuk akhir bulan. Jadi memang liburan ke Tanjung Tinggi ini adalah pilihan yang tepat kawan-kawan ya. Selain murah, dekat, mantap pula ya, dan pastinya romantis nih. Bisa di sela-sela batu ya kalau nak bebiakan. Masih berita tentang Lebaran kawan-kawan ya. Nah kali ini ada berita yang cukup unik yang dihimpun dari kawan Belitung. Nah di mana pemudik kehilangan pacar waktu mudik. Benar-benar luar biasa. Ada yang tidak biasa di mudik Lebaran tahun 2022 ini. Seorang pria mengaku kehilangan sang pacar saat melakukan perjalanan mudik bersama dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni beberapa waktu yang lalu. Bisa ya? Sampai hilang pacar ya. Kalau hilang dompet biasa, hilang HP biasa, ini hilang dia. Waduh, emang luar biasa nok laki si kok ini ya. Mungkin inilah korban pelupa akut, atau mungkin ini
gara-gara saking sibuknya main HP ya. Tapi nggak bisa dijudge juga. Siapa tahu mungkin memang di sana tuh posisinya lagi ramai, benar-benar ramai, jadi tertukar. Kalau misal kehilangan nggak apa-apa, asal jangan sampai tertukar. Oke kawan Belitung, itu dia informasi yang kita hadirkan untuk kawan Belitung. Semoga memberikan manfaat. Aku Rizky Jeris pamit undur diri. Terima kasih yang telah nonton. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.